Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya ingin memberikan video tutorial bagaimana caranya mencetak resi Shopee ataupun Lazada, lalu Tokopedia dan juga Bukalapak menggunakan printer 80 mm seperti yang ada di video ini. Jadi video ini saya tujukan untuk para pelanggan kami dari Gudang Impor 99 yang mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan printer ini. Di sini biar saya jelaskan dulu, jadi printer ini tuh dia bisa menggunakan dua jenis kertas. Yang pertama kertas yang terpotong-potong seperti ini. Ini kertas dengan lebar 78 mm dan tingginya 100 mm dan modelnya sudah terpotong-potong seperti ini. Lalu printer ini juga bisa mencetak menggunakan kertas stiker yang modelnya continuous seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah kertas yang tidak ada potong-potongannya atau biasa disebut dengan kertas continuous. Oke, lanjut. Jadi di sini kita akan gunakan kertas yang tipe terpotong dulu ya teman-teman ya. Jadi biar saya jelaskan dulu sedikit karena mungkin teman-teman semua ada yang belinya kertas terpotong dan mungkin ada juga yang belinya kertas tipe continuous. Jadi untuk kertas tipe terpotong kalian tinggal pasang saja seperti ini, lalu printer ditutup seperti ini. Lalu setelah itu printer akan langsung mendeteksi kertas secara otomatis, dia akan berhenti di gap yang seperti ini yang sudah sesuai ukurannya. Atau jika dia tidak mendeteksinya, kalian tekan saja tombol yang di sini satu kali agar dia keluar kertas seperti ini. Nah setelah ini kalian bisa langsung lanjut ke tutorial video ini. Namun bagi teman-teman yang menggunakan kertas tipe continuous, perlu sedikit untuk mengatur printer agar sesuai dengan kertas yang kalian gunakan. Jadi di sini ada kertas tipe continuous seperti ini. Bisa kita masukkan saja seperti ini. Lalu ditutup. Maaf ini kegedean. Saya ganti dengan yang kecil dulu. Jadi ini sama saja ya teman-teman ya. Kertas yang tipe continuous. Kita masukkan seperti ini, lalu ditutup. Jika ditutup, maka printer akan mengalami error seperti ini teman-teman. Jadi dia tidak bisa mendeteksi kertas. Lalu bagaimana caranya? Kalian tekan ini saja tombol pengaturan. Fokusin dulu. Tekan tombol pengaturan, lalu cari di sini Advanced. Lalu klik kanan, lalu klik kiri lagi. Kalian cari yang tulisan Learn Label. Jika sudah, tekan kanan, maka printer akan mencetak kembali dan dia akan mendeteksi kertas yang kalian gunakan. Jadi setelah kertasnya terdeteksi, printer tidak akan error lagi, dan jika kalian tekan tombol pip, dia akan keluar perlahan seperti ini kertasnya. Nah seperti ini teman-teman. Jika sudah, kalian yang menggunakan kertas continuous pun bisa lanjut mengikuti video yang ada di yang saya buat ini. Oke, jadi di sini saya akan memilih menggunakan kertas yang continuous saja karena ini memang lebih cocok untuk printernya. Lalu di sini saya ganti lagi metodenya seperti tadi. Di sini saya pilih Advanced Pen lagi. Lalu saya pilih Learn Label kembali. Maka dia akan kembali untuk settingannya menggunakan kertas yang terpotong seperti ini. Oke, lanjut. Untuk settingan awal di printer perlu sedikit disetting ya teman-teman ya. Jadi kalian pilih tombol pengaturan seperti ini. Lalu kalian cari density. Density-nya pastikan sudah berubah ke angka 6. Jika untuk rubahnya tekan yang kanan seperti ini. Jika sudah 6, kalian tekan tombol ini, ditahan biar lama. Nah, sampai di sini sudah teman-teman. Kita bisa lanjut ke tutorial selanjutnya. Jadi untuk di awal ini saya akan coba dulu mencetak resi pengiriman dari Shopee ya teman-teman ya. Karena Shopee ini adalah yang paling repot untuk di awalnya. Jadi memang di awal itu cukup merepotkan teman-teman karena perlu setting-setting terlebih dulu. Jadi bagi teman-teman bisa langsung ditonton sambil dipraktekkan saja karena video ini cukup lama, mungkin bisa sekitar 1 jaman.
Jadi jangan di skip-skip ya teman-teman ya, karena jika di skip nanti malah akan mengalami kesulitan dan malah akhirnya akan jadi lebih lama. Jadi untuk di awal di sini kita perlukan sebuah aplikasi. Jadi aplikasinya itu adalah, untuk printer yang ini adalah printer L Paid version teman-teman. Sesuai janji kami dari Gudang Impor 99, untuk setiap pembelian printer akan mendapatkan aplikasi printer L Paid version secara gratis. Tunggu sebentar, Nah, jadi di Playstore itu printer L itu ada dua. Satu yang ini printer L, yang ini juga printer L, namun yang ini adalah printer L Paid version. Nah, kedua aplikasi ini sebenarnya sama saja teman-teman. Namun jika yang atas ini, yang gratis nih, ini hanya bisa dipakai selama 15 hari. Setelah itu kalian tetap akan diminta untuk bayar. Namun untuk yang satu lagi, yang printer L Paid version, dia sudah permanen dan juga hasil cetaknya akan lebih bagus jika kalian menggunakan printer L yang Paid version. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan aplikasi ini secara gratis? Nah, jadi di sini itu saya sudah membuatkan sebuah akun yang namanya itu akun bersama Gudang Impor. Jadi kita di sini kembali dulu. Kalian bisa perhatikan lambang profil di pojok kanan atas ini. Kita klik saja. Lalu ada tanda panah di sini, kita klik. Lalu di sini ada tambahkan akun lainnya. Jadi kalian klik saja tambahkan akun lainnya. Lalu di sini pilih Google, teman-teman. Lalu di sini kalian masukkan akun bersama Gudang Impor @gmail.com. Seperti ini tulisannya ya, teman-teman. Jika sudah, kalian klik saja berikutnya. Untuk teman-teman yang nontonnya mungkin kecepatan, bisa dijeda saja ya teman-teman videonya. Lalu untuk password di sini adalah Gudang dengan G besar, Gudang 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi untuk saat ini passwordnya adalah Gudang 1 2 3 4 5 6 7 8 9. G-nya itu besar ya teman-teman ya. Namun untuk password biasanya saya selalu ganti seminggu sekali. Jadi bagi teman-teman nanti di dalam kemasan paket itu selalu saya berikan nomor admin Gudang Impor agar kalian bisa WA ke admin kami dan minta password terbarunya. Jika sudah masukkan password seperti ini, kita klik berikutnya saja. Lalu di sini kita tinggal klik saya setuju. Dan perlu saya beritahukan jika setiap handphone itu beda-beda. Jadi ada juga yang setelah masukkan password dia keluar lagi sistem keamanan berupa verifikasi dan juga CAPTCHA atau semacam lainnya. Jadi bagi teman-teman yang setelah masukkan password namun malah diminta verifikasi, segera hubungi admin Gudang Impor 99 untuk diberikan izinnya masuk ke akun kami. Namun jika yang tidak diminta verifikasi bisa lanjut untuk nonton video ini. Untuk admin Gudang Impor selalu aktif dari jam 9 pagi sampai jam setengah 5 sore ya teman-teman ya, dari Senin sampai Sabtu. Jadi jika kalian WA di hari Minggu namun tidak ada yang balas, mohon bersabar dan jangan marah-marah dulu. Lalu setelah ini sudah teman-teman, ini kita kembali saja. Nah, lalu di bagian pojok kanan atas ini kalian pilih lagi yang tadi. Lalu untuk tanda panahnya kalian klik lagi. Lalu di bagian bawah sini sudah masuk akun bersama Gudang Impor @gmail.com. Tinggal kita pilih saja akunnya. Lalu jika sudah berubah menjadi huruf A seperti ini, kalian bisa cari lagi aplikasi printer L-nya. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, yang ini adalah yang versi gratis yang hanya bisa dipakai 15 hari, dan yang ini adalah printer L yang paid version. Dia di sini sudah berubah juga menjadi gratis dan bisa langsung diinstal ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah menggunakan akun bersama namun di sini masih berbayar, silakan di refresh saja, atau jika masih tidak bisa juga silakan di restart saja handphonenya. Lalu masuk lagi ke Play Store. Di sini kita tinggal klik install.
Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah berhasil mendownloadnya. Printer L Paid version sudah terdownload. Buat teman-teman yang belum terdownload, silahkan dilanjutkan saja dulu. Jika videonya kecepatan, bisa dijeda terlebih dulu. Oke, selanjutnya kita keluar saja dulu teman-teman. Kita jangan buka dulu. Lalu satu hal lagi, di sini kita butuh namanya Opera Mini teman-teman. Kalian bisa download Opera Mini. Opera Mini seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya sudah download. Buat teman-teman yang belum download, silahkan download terlebih dulu. Karena nanti kita akan masuk ke Shopee Seller Center menggunakan Opera Mini dan tidak bisa menggunakan Google Chrome karena Google Chrome biasanya suka bermasalah. Oke, di sini kita langsung buka saja Google Chrome-nya. Oh, maaf teman-teman, ini kita keluarkan saja dulu. Nah, jadi di sini kita sudah punya dua buah aplikasi, satu Opera Mini dan yang satu lagi adalah Printer L Paid version. Nah, lalu selanjutnya kalian perlu menghubungkan si printer dan si handphone dengan Bluetooth. Kita buka pengaturan Bluetooth. Lalu kalian hidupkan Bluetooth-nya. Pastikan printernya sudah dihidupkan ya teman-teman ya. Untuk printer, jika pertama beli biasanya namanya RPP02N. Namun di sini saya sudah reset ke setelan pabrik, jadi namanya berubah menjadi 5BB4. Buat teman-teman yang baru beli, biasanya namanya adalah RPP02N. Jadi printer itu akan selalu berubah namanya mengikuti mode mencetak yang kalian gunakan. Atau biasanya jika ada teman-teman yang salah pencet, namanya juga akan berubah. Oke, di sini kita coba refresh. Nah, jadi di sini sudah keluar nama Bluetooth-nya itu. Kalau yang di saya ini QR380A 5BB4 BLE ya teman-teman. Kita coba refresh lagi. Oke, ini jadi kita sambungkan saja ke dia. Jika diminta password, masukkan passwordnya itu adalah 04 kali. Lalu kita klik OK. Jika sudah seperti ini, printer dan handphone sudah terhubung teman-teman. Memang tidak ada notifikasi apapun, sehingga terkadang kalian juga mungkin bingung. Namun sebenarnya di sini mereka berdua sudah saling terhubung. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi printer L-nya teman-teman. Di sini kita buka printer L. Lalu dia akan tampil seperti ini. Jika teman-teman ada yang tidak tampil seperti ini, kalian bisa geser pencet tombol yang di sini, yang di bawah kanan. Lalu kalian cari setting. Nah, ini teman-teman, setting seperti ini. Kita klik setting. Lalu di sini kalian khusus Android 10 ke atas untuk dapat mencetak dari aplikasi lain melalui aplikasi ini, izin wajib diberikan. Jadi izin ini wajib diberikan ya teman-teman ya. Namun ini khusus untuk Android 10 ke atas. Untuk Android yang 10 ke bawah itu tidak bisa. Lalu kita berikan izin. Nah, lalu jika ada handphone yang langsung tampil seperti ini, jika tampil seperti ini langsung saja dihidupkan. Namun ada juga beberapa handphone yang saat dipencet itu malah keluar daftar aplikasi. Jika keluar daftar aplikasi, kalian cari saja aplikasi printer L-nya. Kalian geser-geser, lalu kalian pencet printer L, lalu akan tampil sama seperti ini, dihidupkan izinnya. Jika sudah, kita pencet tombol home, kita kembali lagi ke dalam aplikasi printer L, maka dia sudah akan terchecklist di sini. Lalu untuk koneksi printernya di sini kita melalui Bluetooth ya teman-teman. Bluetooth, izinkan hanya untuk aplikasi digunakan ya, kita pilih izinkan. Lalu dia akan mendeteksi nama Bluetooth. Buat teman-teman mungkin namanya RPP02N atau mungkin juga bisa yang lain, bisa cek saja langsung di printernya. Di sini saya adalah yang 5BB4 ini teman-teman, jadi kita pilih sesuai nama printer masing-masing. Lalu untuk ukuran kertas di sini pilih saja yang 80. Lalu untuk format printernya TSPL atau CPCL ini sama saja teman-teman, tidak terlalu berpengaruh. Lalu untuk jenis labelnya di sini tergantung jenis label yang kalian gunakan. Bisa yang model terputus atau continuous. Karena di sini saya menggunakan yang tipe terputus maka saya pilih yang terputus.
Untuk lebar area cetak di sini 72 seperti ini teman-teman. Jadi kita harus masukkan ukuran yang lebih kecil dari ukuran kertasnya. Di sini saya pilih 72. Lalu untuk tinggi labelnya di sini masukkan 100 mm. Jika sudah seperti ini teman-teman, silakan dicek terlebih dulu, ikuti settingan yang saya pilih di sini. Jika sudah, langsung saja kita tekan tanda X di sini, tanda close. Jika sudah, di sini kita coba tes dulu printernya. Kita masuk ke menu gambar. Lalu kalian boleh coba cetak apapun gambar yang kalian punya. Nah, saya di sini coba cetak asal-asalan saja ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah menunjukkan printer dapat mencetak ya teman-teman ya. Namun jika memang untuk gambar ini printernya kurang cocok karena hasilnya akan hanya hitam putih seperti ini saja. Oke, selanjutnya di sini sudah selesai. Kita masuk ke dalam Opera Mini-nya teman-teman. Kita masuk ke dalam Opera Mini. Di sini kita akan masuk ke Shopee Seller Center untuk melakukan suatu pengaturan di sana, karena hanya dapat diatur melalui aplikasi Shopee, hanya bisa diatur menggunakan Shopee Seller Center yang masuk lewat web seperti ini. Jadi di sini di kotak pencarian kalian ketikkan saja Shopee Seller atau biasanya Seller Shopee ya teman-teman. Seller Shopee. Jika sudah di sini akan keluar dua seperti ini, Shopee Seller Center.co.id. Jadi kita pilih yang .co.id ya teman-teman ya. Kita klik saja Shopee Seller Center.co.id. Lalu jika setelah dipencet, biasanya tampilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi kalian akan diminta login seperti ini. Nah, buat teman-teman yang belum login, silakan login dulu. Di sini kalian masukkan saja nomor handphone kalian, misalnya berapa ya. Sini saya asal-asalan saja. Kalian masukkan nomor handphone yang kalian gunakan untuk daftar di Shopee saat pertama kali membuat akunnya. Nah, lalu di sini passwordnya kalian masukkan juga. Jadi passwordnya jangan sampai lupa ya teman-teman ya. Buat yang lupa password, silakan langsung saja dipencet di sini bagian forgot password. Nanti kalian ikuti saja step-stepnya semua. Yang penting itu nomor handphone yang kalian masukkan itu masih aktif dan terdaftar di Shopee milik kalian. Oke, jika sudah kalian langsung saja klik login. Di sini karena saya sudah login, jadi saya langsung masuk ke sini saja. Nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman setelah login. Mungkin di video terlihat kecil-kecil dan tidak terlalu jelas ya teman-teman ya. Di sini saya bisa perbesar seperti ini. Nah, untuk di dalam Shopee Seller Center ini, handphone kalian jangan di slide seperti ini ya teman-teman ya. Karena jika di slide dia akan terus melakukan refresh dan itu biasanya cukup lama. Karena tergantung internetnya juga. Jadi di sini kalian bisa zoom ke bagian pojok kiri atas. Di sini ada pengaturan pengiriman. Jadi kalian pilih yang pengaturan pengiriman ini. Kita klik pengaturan pengiriman. Lalu tunggu sebentar ya teman-teman ya. Memang di sini prosesnya agak lama tergantung dari internet yang kalian gunakan. Jika sudah, dia akan tampil seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada berbagai macam jasa kirim. Kalian scroll saja ke bagian bawah, ke bagian paling bawah. Di bagian paling bawah itu ada namanya cetak mode thermal seperti ini teman-teman. Jadi cetak mode thermalnya itu harus dihidupkan. Kalian geser saja ke kanan. Nah, jadi yang ini harus dihidupkan ya teman-teman ya. Kalian tinggal klik saja seperti ini untuk dihidupkan. Jika sudah dihidupkan seperti ini, jadi untuk Shopee ini kalian bisa mencetak massal ataupun mencetak melalui aplikasi Shopee-nya. Jadi untuk yang pertama di sini saya akan ajarkan dulu untuk cara cetak langsung dari aplikasi Shopee ya teman-teman ya. Jadi kita tidak lewat Opera Mini. Jika sudah diaktifkan langsung saja kita pencet tombol home, kita masuk ke aplikasi Shopee-nya.
Kita masuk ke dalam Shopee. Lalu klik saya. Lalu di sini kita pilih toko saya. Lalu di sini kita cari produk yang mau dicetak. Lalu buat kalian yang belum proses pesanan, silahkan diproses saja terlebih dulu. Jika sudah diproses, saya coba cari yang telah diproses ya teman-teman ya. Jadi saya coba mau cetak yang ini, kita tinggal klik saja yang mana yang mau dicetak. Lalu scroll ke bagian paling bawah, di sini ada klik cetak label. Di bagian sini teman-teman, cetak label. Kita klik saja cetak label. Lalu akan tampil seperti ini teman-teman. Untuk tampilannya seperti ini, lalu kalian pilih saja yang share ini teman-teman. Share. Kita klik share. Lalu di sini kita cari aplikasinya Printer L seperti ini teman-teman. Kita klik Printer L seperti ini, maka dia akan tampil seperti ini. Lalu kita tinggal klik cetak saja yang ini teman-teman. Kita klik cetak. Maka printer otomatis akan langsung mencetak apa yang ada di handphone. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Lalu di sini saya contohkan satu kali lagi. Jadi kita kembali saja. Lalu pilih pesanan yang lainnya. Lalu di sini kita tinggal klik cetak saja, cetak label. Sama seperti tadi langkahnya teman-teman ya. Buat teman-teman yang saat dipencet share seperti ini, lalu di sini tidak ada aplikasi Printer L-nya, kalian bisa pencet yang ini teman-teman, tombol yang ini. Di sini namun handphone yang saya pakai ini nggak tahu kenapa tidak bisa saya pencet yang ini. Jadi nanti setelah dipencet yang ini, dia akan berubah lagi halamannya. Lalu di sini ada pilihan mau mencetak melalui apa, ataukah mau disimpan sebagai PDF, atau mau dicetak melalui aplikasi lainnya. Nah di situ kalian pilih yang aplikasi Printer L. Setelah di bagian atas sini nanti kalian pilih aplikasi Printer L, lalu tinggal klik cetak saja. Di bagian sini biasanya cetaknya, tombol cetaknya. Namun di sini karena saya tidak bisa, jadi saya pilih yang share ini, lalu pilih Printer L. Nanti sama saja tampilannya akan seperti ini. Jadi di dalam aplikasi Printer L ini kalian bisa atur untuk tebal tipis tulisannya juga lewat sini. Ini semakin tebal, ini semakin tipis, semakin tebal, semakin tipis. Di sini coba kita yang paling tebal ya teman-teman ya. Lalu kita klik cetak. Nah di sini untuk hasilnya menjadi lebih bagus ya teman-teman. Jadi ini yang cetakannya agak tebal, lalu yang ini yang agak tipis. Ya dua-duanya juga bagus sih teman-teman ya. Oke, jadi hanya begitu saja cara cetak resi Shopee. Namun untuk cara seperti ini hanya bisa dilakukan satu persatu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin orderannya itu sangat banyak, kalian bisa mencetak melalui Opera Mini. Di sini saya akan berikan contoh. Jadi kalian masuk ke bagian Opera Mini di sini. Tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan website teman-teman ya. Tampilan menggunakan komputer akan seperti ini. Lalu di sini kita masuk ke bagian pengiriman massal teman-teman. Kalau yang tadi kan kita pilih pengaturan pengiriman, sekarang kita pilih yang pengiriman massal. Kita tunggu sebentar, ini memang agak sedikit lambat. Kembali lagi dengan kecepatan internet yang kalian gunakan ya teman-teman. Lalu setelah diklik pengiriman massal, kalian akan masuk ke menu seperti ini. Jadi di menu ini tuh ada dua hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu bagian buat dokumen seperti ini.
Lalu ada juga input nomor resi massal seperti ini. Jadi dua bagian ini itu adalah input nomor resi massal untuk memproses pesanan baru yang baru masuk. Jadi kalian perlu perlu proses pesanan baru terlebih dulu di sini teman-teman. Input nomor resi massal, lalu kalian pilih nama kurirnya. Di sini coba saya pilih kurirnya Shopee Express. Ini di bagian input nomor resi massal ya teman-teman ya. Lalu kita lihat di bawah sini, di bagian sini maka dia akan tampil dua pesanan baru seperti ini. Lalu kita pilih saja semuanya seperti ini. Setelah dipilih semua, kita geser ke kanan. Lalu di sini kalian klik atur pickup massal. Ini ada dua pesanan ya teman-teman ya. Mungkin jika teman-teman ada yang banyak sampai 100 gitu di Shopee Express. Jadi untuk yang lewat Opera Mini itu dia itu mencetaknya per kurir ya teman-teman ya. Misalnya kalian kurir JNT ada 100 orderan, maka nanti akan tercetak langsung 100-100-nya. Lalu mungkin juga kurir antar aja ada 50, maka nanti kalian akan mencetak langsung 50-50-nya dari kurir antar aja. Di sini saya contohkan menggunakan kurir apa tadi? Shopee Express standar. Di sini saya hanya punya dua pesanan menggunakan Shopee Express standar. Yang tadi saya sudah pilih di sini. Dua-duanya sudah saya pilih, sudah saya checklist. Lalu di sini saya klik atur pickup massal. Jadi di sini tunggu saja teman-teman. Mungkin ada yang cepat dan juga mungkin ada yang sangat lambat. Itu tergantung internetnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kita klik atur massal, di sini kita harus pilih tanggal dan jamnya mau di pick up jam berapa. Atau jika kalian antar ke kurir, nanti juga ada pilihannya mungkin sebelumnya mau pick up atau drop off ya teman-teman ya. Di sini saya pilih pick up, jadi saya harus pilih jamnya mau jam berapa. Lalu jika sudah, kalian tinggal klik saja di sini konfirmasi teman-teman. Jika setelah klik konfirmasi, nanti akan keluar seperti ini teman-teman. Ini adalah detail pesanan yang kalian proses. Jadi di sini saya ada dua buah yang saya proses tadi, maka akan tampil seperti ini. Jadi di sini langsung saja diklik buat teman-teman di bagian bawah sini buat. Lalu kalian di sini akan keluar lagi tampilannya dua seperti ini atas bawah, label pengiriman dan label pengiriman juga. Ini kalian pilih yang mana saja, sama saja. Di sini saya pilih yang kedua. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, nanti akan tampil seperti ini teman-teman. Jika tampil seperti ini, kalian besarkan saja di bagian pojok kanan atas. Maaf, ini jangan sampai ke refresh ya teman-teman ya. Ini saya tadi salah mencet seperti ini, jadi dia refresh ulang. Jika sudah seperti ini, kalian geser saja ke bagian kanan atas. Di sini ada tulisan cetak dokumen, kalian klik saja cetak dokumen. Lalu di bagian bawah akan tampil seperti ini, unduh. Kita klik unduh. Nah, di sini dia sudah berhasil mendownload dua resi dari Shopee Express, ada dua buah ya teman-teman ya. Jika sudah di-download seperti ini, kalian masuk lagi ke aplikasi Printer L. Lalu di sini ada menu PDF, teman-teman. Kalian pilih saja menu PDF di sini. Nah, otomatis biasanya resi yang baru kalian download itu akan masuk ke sini ya, teman-teman ya. Nah, di sini yang paling atas biasanya yang paling baru. Di sini coba kita refresh dulu. Nah, jadi ini adalah yang paling baru, teman-teman. Jadi sekarang itu jam 2:05. Nah, yang ini itu jam 2:04. Nah, berarti yang ini ya teman-teman ya. Coba kita buka. Nah, jadi tadi kan saya download itu dua resi ya teman-teman ya. Nah, kalian perhatikan saja ininya. Ini adalah halaman pertama. Jika kita klik yang ini, dia akan pindah ke halaman kedua. Nah, ini adalah resi yang kedua tadi. Lalu untuk mencetak bagi teman-teman yang downloadnya mungkin 50, tahapnya sama seperti ini, sama saja.
Misalnya ada 50-50, silakan kalian cek dulu satu persatu sampai 50. Jika sudah, nanti kalian tinggal klik cetak saja yang ini teman-teman. Yang di sini tombolnya yang paling bawah. Kita tinggal klik, maka dia akan otomatis langsung mencetak semua resi yang kalian download tadi. Nah, di sini saya hanya mendownload 2 resi, maka yang dicetak juga hanya 2 ya teman-teman ya. Jika ada 50 resi, maka dia akan langsung mencetak 50 resi sesuai apa yang kalian download tadi. Oke, untuk Shopee semuanya sudah sampai di sini teman-teman. Ada satu lagi yang ingin saya beritahukan saat di Opera Mini tadi. Jika sudah seperti ini, saat kalian kembali back, nah maka pesanan yang tadinya ada di saat kalian cek lagi yang tadi, misalnya di sini yang seperti saya awal bilang, perhatikan 2 bagian ini, input nomor resi massal dan buat dokumen. Jadi input nomor resi massal untuk memproses pesanan baru, dan setelah pesanan sudah diproses, dia akan pindah ke bagian buat dokumen teman-teman. Jadi di sini coba kita cek dulu input nomor resi massal, lalu kita pilih kurirnya Shopee Express standar. Di sini terlihat ada 2. Namun jika kita cek ke bawah, dia tidak akan ada di sini teman-teman, karena dia sudah pindah ke di sini, ke buat dokumen. Kita klik buat dokumen, lalu kurirnya kita Shopee Express standar, masih Shopee Express standar. Maka jika kita cek di bawah sini, dia akan ada 2 pesanan yang tadi kita cetak tadi. Dan di bagian kanan ini, di sini akan ada pemberitahuan telah dicetak, label pengiriman seperti itu teman-teman. Jadi kalian tidak akan keliru untuk mencetak sampai 2 atau 3 kali. Oke, untuk mencetak resi Shopee, di sini dua-duanya sudah saya beritahukan, baik itu cetak satu persatu menggunakan aplikasi, dan juga cetak massal menggunakan Opera Mini lalu masuk ke Shopee Seller Center seperti ini. Jadi hanya untuk di awal saja ya teman-teman ya repotnya. Jadi setelah ini pun begitu kalian tutup semua seperti ini, lalu kalian masuk lagi ke Opera Mini, biasanya Opera Mini akan langsung menyimpan yang telah kalian buka tadi di seller centernya. Jadi begitu kalian kembali ke sini pun nanti akan langsung masuk ke dalam Shopee Seller Center milik kalian, jadi tidak perlu login ulang. Lalu seperti biasa kalian klik saja pengiriman massal seperti tadi, pengiriman massal, lalu di sini tinggal dicek-cek saja seperti tadi, input nomor resi massalnya, pilih mau memproses kurir yang mana terlebih dulu, yang paling banyak terlebih dulu atau yang mana. Nanti sama seperti tadi langkahnya teman-teman ya. Lalu untuk selanjutnya di sini kita akan coba mencetak resi dari Lazada. Untuk resi Lazada itu di sini caranya sama seperti Shopee, namun dia tidak mewajibkan kita untuk masuk ke Lazada Seller Center melalui Opera Mini, itu tidak perlu. Jadi di sini jika kalian hanya ingin mencetaknya satu persatu, bisa langsung saja masuk ke aplikasi Lazada Seller Centernya ini, Lazada Seller Center ya teman-teman ya. Lalu di sini kita langsung cari saja fitur, lalu pesanan. Di sini kita atur dulu pesanan seperti biasa buat paket. Jika sudah buat paket, lalu kalian pindah ke bagian atur pengiriman seperti ini. Lalu kita di sini ada tombol titik 3 seperti ini teman-teman. Jadi kalian pencet saja tombol titik 3-nya, lalu akan keluar menu cetak seperti ini. Di sini tinggal kita pilih cetak label pengiriman, kita klik label pengiriman, lalu dia akan tampil seperti ini. Lalu di sini untuk mencetak kita cetak melalui WiFi ya teman-teman ya, bukan cetak melalui Bluetooth, tapi mencetak melalui WiFi. Kita klik saja cetak melalui WiFi, lalu dia akan tampil seperti ini teman-teman. Lalu kalian klik simpan, kalian klik yang di bagian atas ini teman-teman, yang tanda panah kecil ini. Kita klik, lalu diganti ke printer L teman-teman di sini. Jadi kalian sama seperti tadi bisa simpan sebagai PDF, itu artinya kalian download dulu, atau bisa langsung pilih yang printer L ini. Jadi untuk Android 10 ke atas seperti yang tadi ada di pengaturan di awal itu, yang izinnya itu, nah inilah fungsinya izin yang tadi itu, untuk memberikan akses langsung menuju aplikasi printer L. Di sini kita pilih printer L seperti ini. Lalu di sini langsung saja kita klik cetak seperti ini.
lalu akan keluar pemberitahuan gunakan printer L. Oke. Nah, di sini gagal teman-teman. Nah, ini gagal biasanya karena ada pengaturan yang salah. Jadi kita masuk lagi ke dalam aplikasi printer L. Jadi di sini tuh saya sengaja ya teman-teman ya untuk melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini karena biasanya memang banyak sekali yang mengalami hal seperti ini. Kita masuk ke dalam aplikasi printer L, lalu kita klik menu settingnya, lalu pastikan di sini sudah terchecklist seperti ini teman-teman, yang izin untuk Android 10 ke atas. Buat teman-teman yang Androidnya 10 ke bawah itu tidak bisa ya teman-teman ya, alias kalian harus download dulu simpan sebagai PDF, lalu kalian cetak lagi melalui aplikasi printer L yang pilih menu PDF yang tadi seperti cetak massal resinya si Shopee itu. Jika sudah di sini sudah dicetak checklist, berarti yang salah adalah di bagian pengaturannya. Jadi intinya itu aplikasi ini butuh perizinan ekstra ya teman-teman ya. Kalian masuk ke setelan pengaturan di handphone kalian, lalu kalian cari di sini namanya aplikasi ya teman-teman ya. Untuk handphone Xiaomi di sini carinya aplikasi, klik aplikasi, lalu di dalam sini kita klik kelola aplikasi atau kita klik perizinan. Di sini saya pilih kelola aplikasi. Lalu di sini kita klik cari saja printer L. Nah, ini langsung ketemu ya teman-teman ya. Kita buka printer L. Lalu kita di sini dia butuh izin mulai otomatis teman-teman. Mulai otomatisnya diizinkan. Oke. Lalu kita klik perizinan lainnya, diberikan 3 perizinan. Di sini kita berikan saja izinnya semua ya teman-teman ya. Kita selalu izinkan, izinkan, semuanya saja kita berikan, tidak apa-apa. Lalu di bagian bawah sini mode layar penuh juga kita izinkan. Nah, ini semuanya sudah kita izinkan teman-teman. Lalu kita coba lagi masuk ke aplikasi Lazadanya. Sama seperti tadi, tekan tombol titik 3 di sini. Kita tekan, lalu kita klik cetak, lalu pilih cetak label pengiriman. Lalu sama seperti tadi, cetak melalui WiFi. Di sini jangan lupa ganti ke printer L, lalu langsung saja kita klik cetak seperti ini. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman ya. Jadi dia itu setelah kita klik cetak, dia otomatis langsung masuk ke dalam aplikasi printer L seperti ini. Lalu selanjutnya kita tinggal atur tebal tipisnya, terserah kalian, boleh diatur. Lalu kita langsung klik cetak saja seperti ini. Maka otomatis resi akan langsung tercetak. Nah, untuk Lazada ini memang hanya yang lebih sering digunakan itu yang cetak satu-satu seperti ini ya teman-teman ya. Untuk yang cetak resi massal caranya sama seperti Shopee. Jadi kalian masuk ke Opera Mini, lalu ketikkan di sini Lazada Seller Center. Jadi dia itu caranya sama seperti Shopee. Kalian masuk ke Lazada Seller Center, lalu atur pengiriman sekaligus dan juga proses pesanan sekaligus. Jika sudah, nanti kalian download saja semuanya sekaligus. Untuk Lazada malah dia download itu bisa sekaligus semua ya teman-teman ya. Tidak perlu per kurir karena memang kurirnya Lazada itu hanya Lele Express saja. Semuanya melalui Lele Express. Jadi kalian download semua PRSI-nya. Setelah terdownload, kalian kembali lagi masuk ke dalam aplikasi printer L, lalu di printer L kalian pilih PDF seperti ini. Jadi di sini ada gambar PDF label, kalian pilih yang PDF, lalu silakan saja di refresh. Biasanya resi yang kalian download itu, yang paling baru kalian download itu akan selalu berada di posisi paling atas. Kalian perhatikan saja jamnya. Seperti itu teman-teman. Nanti jika masih ada yang belum mengerti, silakan bisa browsing di YouTube lainnya cara cetak resi Lazada pakai komputer. Soalnya jika kalian menggunakan Opera Mini itu tampilannya sama seperti di komputer ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh mencetak resi si Tokopedia. Untuk Tokopedia di sini langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Tokopedia Seller ya teman-teman. Jadi untuk Tokopedia ini hanya bisa satu-satu seperti ini jika menggunakan handphone ya teman-teman.
Sini kita pilih pesanan, lalu kita atur pesanan seperti biasa. Setelah atur terima pesanan, kita pindah ke bagian siap dikirim. Lalu di siap dikirim ini kita pencet saja ininya seperti barusan itu. Lalu di sini nanti akan keluar tombol cetak juga. Sedang bermasalah ya. Seperti ini teman-teman. Jadi di bagian bawah sini nanti ada tombol titik 3 juga. Kalian klik saja titik tombol 3 lalu pilih cetak label. Maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Di sini ada ukuran kertasnya. Ukuran kertas itu tidak perlu dirubah-rubah, langsung saja kita klik cetak label. Mungkin ukuran kertasnya bisa ganti ke A6 saja teman-teman, seperti ini. Lalu klik simpan. Lalu kita klik di sini info tambahan itu mungkin nama produk ya teman-teman ya. Cetak dengan daftar produk. Kita klik juga dengan daftar produk. Lalu di sini tinggal klik cetak label saja. Tunggu sebentar, di sini ada tulisan perangkatmu tidak mendukung cetak label. Oke teman-teman, di sini untuk masalah yang tadi itu kalian bisa ulang-ulang saja, karena di sini pun saya tadi tidak saya apa-apakan, cuma ditutup semua aplikasi yang berjalan, lalu buka lagi Tokopedia-nya, kemudian dia bisa seperti ini. Nanti setelah kalian klik cetak akan tampil seperti ini. Jika sudah seperti ini, tinggal kalian pilih saja di atas ini printer L, sama seperti yang sebelum-sebelumnya printer L. Lalu kalian klik di sini tombol cetak, maka dia akan otomatis juga masuk seperti yang tadi, dia langsung masuk ke dalam aplikasi printer L Paid Version. Lalu di sini untuk JNT kalian perlu tambahkan barcode ya teman-teman ya, karena untuk JNT ini dia memang dari sananya sudah kecil seperti ini tulisannya ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa kalian sedikit bisa ditambahkan barcode di bagian atasnya sini, untuk takutnya barcode yang sini kurang terlalu jelas. Setelah seperti ini, lalu kita langsung saja klik cetak. Nah, jadi nantinya akan seperti ini teman-teman. Jadi di bagian atasnya nanti akan ada barcode tambahan. Sebenarnya barcode yang ini dan ini itu sama ya teman-teman ya. Cuma yang atas ini barcode-nya akan lebih bagus dan lebih jelas dibandingkan barcode yang kecil di bawah ini. Nah, di sini saya contohkan sekali lagi. Untuk pesanannya yang baru kalian proses dulu, lalu kalian pindah ke siap dikirim. Lalu kalian pilih salah satunya. Lalu di bagian bawah ada titik 3 seperti ini, kita tinggal klik cetak label. Lalu di sini kalian bisa langsung klik saja cetak label. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Ini mungkin dari gangguannya itu dari internetnya teman-teman. Di sini karena dia loading terus. Lalu di sini kita klik cetak label. Di sini sudah tetap printer L. Jadi untuk settingan itu hanya perlu sekali ya teman-teman ya. Untuk hari-hari berikutnya kalian tinggal langsung cetak-cetak saja, tidak perlu disetting-setting ulang lagi. Di sini kita lanjutkan untuk cetak seperti tadi. Sama seperti tadi, barcode-nya jangan lupa di bagian atas ditambah, lalu langsung klik cetak saja. Nah, jadi seperti ini saja teman-teman untuk Tokopedia. Lalu di Tokopedia ini, jika kalian mau cetak massal itu saya belum pernah mencoba, jadi belum pernah juga jika pakai HP, karena biasanya hanya seperti ini saja melalui aplikasi Tokopedia Seller. Jika ingin cetak massal mungkin perlu menggunakan komputer ya teman-teman ya, karena printer ini pun bisa digunakan di komputer, itu sangat cocok sekali.
Lalu selanjutnya kita akan coba cetak resi dari Bukalapak. Di sini saya langsung buka saja Bukalapaknya. Sama caranya seperti Tokopedia ataupun Lazada. Kita masuk ke menu transaksi. Lalu kita proses dulu pesanan yang belum diproses. Kita coba proses salah satunya ya teman-teman ya. Ini kita klik terima. Lalu di bagian pojok kanan atas ini nanti akan ada gambar printer seperti ini teman-teman. Langsung saja kita klik print. Lalu di sini ada sertakan detail nama barang, kita checklist, lalu kita klik tampilkan. Jika di tahap ini kalian, nah di sini akan ada keluar pilihan seperti ini teman-teman, printer L. Kita pilih yang printer L seperti ini. Nah, untuk Bukalapak di sini tampilannya seperti ini. Tunggu sebentar teman-teman, sepertinya ada yang salah. Jadi di sini sebelum klik cetak, kalian klik konfirmasi kirim terlebih dulu ya teman-teman ya. Kita klik konfirmasi kirim. Di sini pilihannya ada dua, datangi kantor atau kurir jemput barang. Jika kalian ingin dijemput, silakan pilih kurir jemput barang, lalu pesan kurir sekarang. Setelah ini baru kalian klik cetak ya teman-teman ya. Di bagian pojok kanan sini kita klik printer, lalu sertakan detail nama barang, lalu klik tampilkan. Kita seperti tadi pilih printer L. Jadi di sini baru dia keluar barcode-nya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk Bukalapak di sini tidak perlu ditambah barcode karena barcode-nya sendiri pun sudah cukup jelas. Lalu di sini kita bisa atur juga tebal tipis tulisannya sama seperti yang tadi. Lalu kita langsung saja klik cetak. Nah, jadi untuk ukuran ini, ukuran cetak-cetaknya ini tergantung dari aplikasi ya teman-teman ya. Bukan dari printernya ataupun dari aplikasi printerannya, tapi melainkan dari Shopee sendiri atau Bukalapak atau Tokopedia atau Lazada. Nah, untuk Shopee dan Lazada di sini pengaturan mereka itu tulisannya besar-besar, dan untuk Tokopedia itu memang sudah dari sananya sangat kecil-kecil seperti ini, jadi sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Begitupun untuk Bukalapak di sini masih cukup oke ya teman-teman ya, baik tulisannya ataupun barcode-nya cukup bagus. Hanya untuk Tokopedia saja ini yang kelihatannya agak terlalu kecil. Namun di sini saya sudah tes untuk barcode-barcode-nya semua ini bisa di-scan ya teman-teman. Karena yang terpenting dari resi adalah barcode-nya bisa di-scan atau tidak. Di sini saya mengetesnya menggunakan alat scan barcode dan juga saya tes menggunakan aplikasi scan di HP, di handphone Android ataupun iPhone. Oke, untuk tutorial cara cetak resi kali ini semuanya sudah saya jelaskan. Lalu ada satu lagi, TikTok itu saya tidak bisa kasih contoh karena saya sendiri pun belum jualan di TikTok. Namun setahu saya caranya sama saja teman-teman. Jadi kalian masuk ke aplikasi TikTok Seller, lalu kalian proses pesanan seperti biasanya. Lalu nanti akan tinggal klik titik 3 atau tombol apa gitu di bagian kanan. Dulu saya pernah bantuin pelanggan saya juga lewat video call. Nah, di situ caranya sama saja seperti Tokopedia ataupun Lazada ataupun Bukalapak ataupun Shopee, semua caranya sama saja ya teman-teman ya, intinya gitu. Hanya seperti yang tadi saja. Oke, setelah ini sudah semuanya saya beritahukan, dan untuk mungkin ada teman-teman yang nanti mengalami masalah yang belum saya alami di sini, kalian silakan saja langsung hubungi admin Gudang Impor 99. Nomornya biasanya selalu kami masukkan di dalam kemasan paket printer, jadi bisa langsung saja di WA ya teman-teman ya. Nanti kami akan bantu sampai selesai, mungkin menggunakan video call agar lebih jelas. Dan perlu diingat kami hanya aktif di hari Senin sampai hari Sabtu, jadi bagi teman-teman yang WA-nya hari Minggu dan di luar jam kerja mohon agak bersabar sedikit. Dan untuk beberapa hari ini memang kami sedikit mengalami kerepotan, jadi mungkin balas chatnya itu agak sedikit lambat, tapi bukan berarti tidak dibalas ya teman-teman ya, tapi kami juga sedang balas-balasin chat yang pelanggan yang lainnya, jadi mohon ditunggu saja.
Atau bagi teman-teman yang memang tidak sabaran, silahkan bisa langsung ditelepon saja teman-teman. Dan atau juga mungkin teman-teman yang mau coba-coba cari tutorial lain di YouTube, silahkan saja, boleh coba cari-cari dulu sendiri. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja teman-teman. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya nanti saya akan bikinkan video tutorial printer ini menggunakan komputer ya teman-teman ya. Jadi printer ini juga bisa menggunakan handphone maupun menggunakan komputer ya teman-teman ya. Untuk hasilnya nanti sama saja sih menurut saya, sama-sama bagus. Namun akan jauh lebih praktis memang menggunakan komputer. Namun mungkin karena teman-teman juga mungkin banyak yang tidak punya komputer, jadi di sini pelanggan juga lebih banyak yang menggunakan handphone ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman boleh juga untuk subscribe channel YouTube ini, karena kedepannya nanti saya juga akan banyak upload video produk-produk terbaru dan akan kasih banyak promo dengan harga yang paling murah untuk produk-produk terbaru. Jadi ikuti kami terus ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin belum beli printernya, bagi yang mau silahkan saja langsung saja nanti dicek di kolom deskripsi. Di sana saya akan masukkan link pembelian juga. Untuk printer yang ini harganya itu 550.000 ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.